teman-teman, perkenalkan nama saya Arta Rohani Sijabat, saya dari PSPK 21C. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang proses destilasi dan apa sih itu destilasi. Dan untuk kali ini adalah pemenuhan tugas hidrokarbon dan turnase. Selamat menyaksikan. Apa sih destilasi itu? Destilasi merupakan metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Biasanya destilasi itu disebut juga dengan penyulingan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, destilasi merupakan metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Destilasi juga dapat disebut sebagai metode pemurnian atau pemisahan dari cairan yang mudah menguap. Fungsi dari destilasi tersebut yakni memisahkan larutan ke dalam sebagian komponen dan juga memurnikan cairan dengan membandingkan kecepatan penguapan suatu larutan. Destilasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu destilasi uap. Destilasi ini menggunakan panas sebagai sumber energi dalam proses destilasinya, yaitu dengan cara uap akan kontak langsung di dalam sistem destilasinya. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Umumnya proses ini dilakukan dengan melakukan penambahan komponen inert, misalnya karbon dioksida, nitrogen, dan lain sebagainya. Pada destilasi uap digunakan campuran dengan senyawa yang mempunyai titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau bahkan lebih dari 200 derajat Celcius, sehingga nantinya terjadi penguapan untuk senyawa-senyawa yang memiliki suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer menggunakan uap atau air mendidih. Destilasi uap dapat dilakukan pada campuran yang tidak larut dalam air pada semua temperatur, namun dapat didestilasi dengan air. Pengaplikasian destilasi ini dapat dilakukan dengan mengekstrak produk alam seperti jeruk, lemon, dan lavender. Yang kedua ada destilasi fraksionasi, yaitu jenis destilasi untuk memisahkan dua atau lebih komponen berwujud cair dari suatu larutan berdasarkan pada perbedaan titik didihnya. Dapat kita lihat pada gambar. Selain itu, destilasi ini digunakan pada campuran yang memiliki perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius serta bekerja pada tekanan atmosfer atau tekanan rendah. Pada destilasi yang ketiga ada destilasi vakum. Destilasi vakum merupakan jenis destilasi yang digunakan apabila senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil. Artinya dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didih, atau dapat juga pada campuran dengan titik didih di atas 150 derajat Celcius. Pada destilasi vakum tidak dapat dilakukan pada campuran atau larutan dengan titik didih rendah apabila kondensor menggunakan air dingin, sebab komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air, sehingga untuk mengurangi tekanan diperlukan pompa vakum atau dapat kita sebut dengan aspirator. Pada destilasi sederhana dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dimasukkan alkohol yang telah bercampur ke dalam beker gelas, lalu dituangkan ke dalam gelas ukur hingga ukurannya 100 ml, lalu diukur persentasinya. Lalu yang keempat, dimasukkan larutan yang diukur ke dalam labu didih, lalu dimasukkan 200 ml ke dalam labu didih, lalu ditutup labu didih dengan selang, lalu di ujung labunya dijepit, lalu disambungkan selang dengan pendingin liebig, lalu pendingin liebig tersebut dijepit. Lalu langkah selanjutnya yaitu ujung Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil agar tidak terjadi penguapan. Lalu langkah selanjutnya jangan nyalakan pemanas sebelum pendingin dijalankan. Lalu diamkan kurang lebih selama 1 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Lalu matikan pemanas ketika campuran tersebut habis. Sekian penjelasan saya tentang destilasi. Semoga dapat membantu teman-teman.